Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farliana Safira, Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi nilai UAS saya di semester 4 dengan mata kuliah Manajemen Logistik. Perencanaan logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan logistik, penggunaan logistik, pengorganisasian, maupun pengendalian logistik. Penentuan kebutuhan logistik merupakan bagian kegiatan pengadaan logistik yang cukup krusial atau penting dan strategis karena kegiatan ini sangat menentukan tingkat efektivitas kerja setiap unit kerja yang ada di suatu organisasi. Penentuan kebutuhan logistik adalah segala kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian dan perencanaan dan merupakan dari dasar serta pedoman dalam melakukan suatu tindakan tertentu di bidang kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Penentuan kebutuhan merupakan perincian dari fungsi perencanaan, bila mana perlu semua faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan harus diperhitungkan. Bila terjadi kesalahan dalam penentuan kebutuhan logistik akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesalahan perencanaan ini juga dapat mengakibatkan pemborosan keuangan organisasi. Penganggaran logistik mendefinisikan anggaran sektor publik adalah anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dijelaskan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan dari organisasi yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberi informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Pengadaan logistik. Pengadaan logistik ini dapat dilakukan setelah serangkaian perencanaan logistik selesai dilakukan dan diputuskan oleh manajer puncak. Dalam kegiatan pengadaan logistik, terdapat berbagai macam cara maupun sistem yang dapat ditempuh. Namun untuk memilih sistem mana yang paling efektif dan efisien tentu sangat tergantung pada situasi dan kondisi organisasi masing-masing. Salah satu hal yang penting dalam pengadaan barang adalah kualitas atau mutu suatu barang. Unit pengadaan tidak boleh mengadakan barang yang asal-asalan karena akibatnya akan fatal. Kualitas barang di sini terkait dengan kecocokan antara produk dan kegunaannya. Penyimpanan dan penyaluran logistik merupakan kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang-barang persediaan di dalam ruangan penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan dengan biaya serendah-rendahnya. Kegiatan menyimpan ini meliputi perencanaan penyimpanan, penyelenggaraan tata laksana penyimpanan, perencanaan pengoperasian alat-alat bantu, pengatur barang, tindakan, keamanan, dan keselamatan. Laporan real barang yang tercatat secara baik akan memudahkan dalam memonitor ketersediaan maupun penyaluran logistik. Selain menyusun laporan dan perencanaan kebutuhan logistik yang real, juga mencatat secara tertib disertai berita acara penyerahan logistik. Pola atau tata kelola logistik yang baik ini jujur malia wajib dilakukan setiap petugas pengelola logistik kabupaten dan kota. Penyusunan laporan logistik dilaksanakan tiap 3 hari. Pemeliharaan logistik adalah setiap kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil logistik baik usaha yang sifat preventif maupun represif, sehingga setiap logistik yang ada senantiasa merupakan logistik yang siap pakai dan umur pemakaian logistik mencapai batas waktu yang optimal. PP nomor 6 tahun 2006 yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik negara atau daerah agar yang selalu dalam keadaan baik dan setiap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil berguna. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau terlalu cepat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.